Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat database. Oke, pertama saya aktifkan SAMPP-nya dulu. Checklist. Nah, kita akan membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Saya akan membuat database baru namanya project, maksudnya ya. Project. Ciptakan. Saya buat ini nama database-nya project. Sekarang saya akan membuat tabel users misalnya, mempunyai 4 field. Users ID. Nah, ini namanya field. Setiap field itu dia mempunyai tipe data. Oke, kita untuk primary key-nya kita berikan kepada user ID. Tipe datanya integer, indeksnya ini primary key, dan ada auto increment. Jadi auto increment itu dia otomatis akan merubah nilai ID-nya. Misalnya saya sisipkan username Nuris, password Nuris, kelas login, saya pilih passwordnya MD, saya kasih hashtag MD5. Jadi sini ada beberapa tab ya. Browse ini untuk melihat data, struktur di sini untuk melihat struktur tabel, SQL di sini untuk menjalankan perintah SQL atau SQL query, cari ini untuk melakukan pencarian, sisipkan ini untuk insert record, ekspor ini untuk mengekspor tabel. Selanjutnya kita akan sedikit bermain dengan SQL query ya. Sedikit bermain dengan perintah SQL query. Kalau misalnya ini select bintang from tabel, nama tabelnya itu users, dia akan menampilkan semua field dan semua record. Selanjutnya kita akan melakukan perintah untuk update data ya. Saya akan melakukan update data untuk username Nuris. Ini perintahnya sangat sederhana. Update nama tabel users, set nama filenya apa, username sama dengan yang awalnya Nuris, saya akan merubah menjadi Nuris Akbar. Where berdasarkan apa ini? Users ID sama dengan 1. Go. Nah, satu row affected itu artinya query kita berhasil. Sekarang saya akan refresh, browse. Nah, sudah berubah username saya. Seperti itu. Atau sekarang saya ingin menghapus. Saya ingin sisipkan dulu. Sisipkan melalui SQL ya. Kalau tadi kita menggunakan PHP MyAdmin untuk menginsert record, sekarang saya akan mencobakan melalui sintaks SQL. Jadi sintaksnya itu insert into nama database, nama tabel kita itu users, set nama username sama dengan Nuris, password sama dengan Akbar misalnya. Kelas login sama dengan 24. Kelas loginnya itu dimulai dengan tahun dulu ya. 2014 bulan 6 tanggal 24. Seperti ini. Go. Nah, satu row inserted. Nah, kita refresh. Nah, ini dia datanya sudah masuk. Selanjutnya kita menampilkan sudah, nambah sudah. Sekarang kita akan merubah. Saya akan merubah
Oh, merubah tadi sudah ya. Merubah sudah, menghapus. Sekarang saya akan menghapus data nulis ini. Delete from users. Users where users ID sama dengan 3. Go. Nah, sudah deleted, kita refresh browsernya. Nah, sudah hilang. Sudah terhapus artinya. Sekarang kita akan melakukan pencarian. Nah, pencarian. Pencarian saya menggunakan like. Select bintang from users. Where username like. Persen stringnya apa? Maksudnya nulis. Go. Error. Oh, salah. Where nulis. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mencari dari tabel users berdasarkan username yang memiliki string nulis. Misalnya saya ingin menampilkan yang memiliki string A saja. Kalau cuma A, seharusnya keduanya muncul. Nah, kenapa muncul? Karena di dalam string Nurus Akbar ini terdapat karakter A. Di Ida ini terdapat karakter A juga. Misalnya D. Kalau tadi A, sekarang D. Seharusnya yang muncul cuma Ida. Go. Nah, cuma Ida yang muncul. Nah, ini untuk pencarian. Oke, ini adalah operasi dasar dari SQL. Sekarang kita akan membuat tabel selanjutnya ya. Tabel transaksi misalnya. Transaksi kode transaksi. Nanti ini juga jadi primary key-nya, users ID dengan tanggal transaksi dengan total integer, tanggal itu date, user ID-nya integer. Nah, untuk kode transaksi ini kita berikan auto increment, indeksnya primary. Simpan ya. Simpan. Nah, selain primary key itu ada yang namanya foreign key. Foreign key itu artinya sebuah field yang berelasi yang menjadi primary key di tabel kedua. Nah, kita akan membuat relasinya terlebih dahulu. Cara buat relasinya, pilih tampilkan relasi. Jadi kita klik tabel transaksi, tampilkan relasi. Kita pilih user ID ini, dia berrelasi dengan tabel users dengan field user ID. Simpan. Oke, sudah simpan ya. Nah, tabel transaksi sini. Untuk melihat relasinya sudah berjalan atau belum, kita bisa dilihat di designer. Biasanya kelihatannya seperti ini. Nah, kelihatan kan relasi antara user ID tabel user dan user ID tabel transaksi. Jadi relasinya kelihatan. Saya akan insert satu contoh, misalnya user ID-nya itu user ID 1. Tanggal transaksi hari ini, jumlah transaksi 400.000. User ID-nya 2. Tanggal transaksinya 21. Totalnya itu 543.000.
Go. Nah, sudah masuk. Jadi kode transaksi, user ID, tanggal transaksi. Ini maksudnya adalah transaksi yang pertama itu ditangani oleh user ID 1. Transaksi kedua itu ditangani oleh transaksi kedua itu yang terjadi pada tanggal 21 bulan 6 2014 itu ditangani oleh user ID 2. Cuman kan kalau misalnya tampilannya seperti ini, kita tidak paham apa maksudnya user ID 1 itu siapa sih, user ID 2 itu siapa sih. Karena itu, kita bisa melakukan join table untuk mengetahui siapa sih user ID 1 tersebut. Kita langsung ke SQL. Langkah pertama itu yang paling mudah, kita tampilkan dulu tabel apa saja akan kita gunakan. From transaksi S T, misalnya ini ada T, ini ada inisial dari tabel transaksi. Users as S. Nah, baru kita tampilkan apa yang merelasikan kedua data tersebut. Nah, kalau kita lihat apa yang merelasikan, jelas yang merelasikan antara kedua tabel tersebut ini adalah ID users, atau users ID. User ID. Jadi where users ID sama dengan where di tabel transaksi field user ID dengan di tabel misalnya users saya ganti dengan U, di tabel users fieldnya users ID juga. Nah, sekarang field apa saja nih yang ingin kita tampilkan? Misalnya saya ingin menampilkan kode transaksi, tanggal transaksi total. Select dari tabel transaksi, berarti T, kode transaksi, tanggal transaksi total. T, kode transaksi, T titik tanggal transaksi, T titik total. Nah, ada yang salah katanya ini. Salah CT. Ini salah nih. Select. Bukan select CR ya. Select. Nah, muncul. Sekarang dari tabel transaksinya sudah muncul. Sekarang tinggal dari tabel usersnya. Tabel users dot username. Go. Saya close. Nah, sudah muncul seperti ini. Transaksi total username. Jadi ini query-nya untuk menampilkan transaksi. Mudah bukan? Oke, sampai di sini dulu untuk kalau misalnya tadi mau diakhiri tapi lanjutkan lagi sedikit. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan transaksi, jadi berdasarkan tanggal transaksi. Misalnya saya ingin mengorder, tadi kan kita sudah belajar order. Order by T, artinya dari tabel transaksi, tanggal transaksi DSC. Go. Nah, jadi yang Nus Akbar yang di atas ya, atau tanggal transaksi ASK. Ya, jadi yang IDA sekarang di atas, atau berdasarkan transaksi terbesar totalnya, total ASC. Nah, dia yang tersedikit di atas ya, atau total DSC. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial membuat database dan sedikit pengenalan tentang SQL query di PHP MyAdmin. Selamat berjumpa pada episode tutorial pemrograman PHP selanjutnya bersama saya Nuris Akbar.